pada hari ini mau melakukan aktivitas sangat menyenangkan ya teman-teman ya. Kira-kira apa itu? Coba kalian punya tebak-tebakan? Jadi kita di sini udah ada microphone, udah ada fishbowl, dan ada logo Pilar Radio. Pasti mau sama public speaking ya. Kira-kira apa itu public speaking yang direkam itu apa ya? Kita mau melakukan sebuah podcast yang sangat menarik kan? Of course, yang sangat sesuai dengan kalangan remaja gitu ya. Iya. Yaitu podcast Talk to Grow episode kedua. Kalau sebelum itu kita mau perkenalan dulu kali ya. Iya. Jadi hai semuanya, aku Felis dari kelas 91 dan dengan dua narasumber kita yang sangat cantik-cantik ini yaitu Dan aku Cia dari kelas 94 Dan juga aku Keke dari kelas 94. Nah, jadi kita pada hari ini mau bahas tentang apa nih teman-teman? Wah, jadi kita bakal bahas tentang PVP. PVP apa itu? Kan mau tentang orang kan di sini? Enggak dong, Oh, kita nggak boleh. Nggak boleh teman-teman. Jangan ya dek ya. kita membahas tentang positive vibes person. Wih, kalau gitu kita bahas tentang definisinya dulu ya. Kalau menurut dia gimana? Nah, kalau menurut aku ya, positive vibes person itu adalah orang yang bisa menyebarkan pengaruh baik kepada orang di sekitar-sekitarnya. Setuju. Benar. Kalau menurut aku sendiri nih, positive vibe person itu nggak cuma menyebarkan aura positif ke sekitarnya, tapi juga bisa berdampak dengan dirinya sendiri gitu. Betul. Menurut kamu kan? Setuju banget sama kalian berdua, yaitu orang yang punya aura dalam diri sendiri terus bisa sebarin ke orang lain gitu kan. Karena kan semua harus dimulai dari diri sendiri. Betul. Kalau gitu kita akan lanjut ya. Kita di sini punya fishbowl nih. Kira-kira ada apa dalam fishbowl ini teman-teman ya? Keren. Jadi kita di fishbowl ini itu ada beberapa pertanyaan gitu ya yang mungkin akan menjawab pertanyaan dalam benak-benaknya penonton nih. Betul, apalagi kita masih remaja nih, ini bakal relate banget. Bener. Kalau bermanfaat buat kita. Betul. Kalau gitu kita mulai dengan siapa dulu nih? Siapa yang dipilihin dong? Kalau gitu dari Keke dulu. Oke. Let's go. Apa tuh? Apa ya? Jadi, pertanyaan yang pertama. Bagaimana caramu menjaga semangat dan tetap menjadi pribadi yang positif dalam menghadapi tantangan setiap hari? Cara menjadi pribadi yang positif ya. Pasti kan tiap hari kita ada aja tantangan-tantangan yang datang yang kadang kita nggak tahu kan baru datang gitu kan. Ada aja gitu masalahnya setiap hari. Bener. Apalagi di kalangan remaja kan biasanya masih sensitif banget gitu ya. Jadi Iya, kita bener. bakal merasa kayak waduh susah ya gitu. Ya kan coba kayak sebutkan contoh-contohnya guys. Contohnya, waktu kita mau ujian, kita udah belajar malamnya sampai malam, tapi besok pas ujian kita merasa kok susah banget Iya kan soalnya. ada belajar matematika kan tidak di expect ya soal-soalnya. Kalau dari dia, Nah, oke, kalau dari aku apalagi kalau kita kata Kiki udah belajar mati-matian, besoknya ternyata nilainya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. ada itu kayak down banget ya gitu kan. Kalau menurut aku sih tinggal bisa tiba-tiba ada tugas gitu kan, terus tiba-tiba gak selesai atau apa kan jadi kayak stres banget gitu loh. Iya. Ya kan, apalagi deadline-nya hari itu juga ya udah sih. Aduh. Kalau menurut Felis, gimana caranya menjadi pribadi yang positif dalam menghadapi tantangan kamu? Ya kalau menurut aku sih ya dengan cara yang melupakan masalah itu sih, kayak kita bisa aja cerita gitu buat meluapkan gitu kan. Jadi kayak kita melupakan akhirnya kita bisa menjalaninya dengan baik gitu. Kalau menurut dia, Nah, oke, kalau dari aku sendiri ya, aku tuh punya prinsip kalau sesuatu yang terjadi itu pasti ada tujuannya. wow, ya ada sisi positifnya ya. Jadi kita harus mengambil sisi positif dari suatu masalah tersebut dan menjadikannya sebagai pembelajaran. Setuju. Kalau dari aku sendiri nih, aku sebenarnya setuju banget sama Felis, tapi aku juga setuju banget sama Cia. Digabung. Iya. 3 in 1. Soalnya kalau kita lihat teman-teman kok tiba-tiba dia kayak gini, itu pasti ada alasannya gitu kan. Jadi kayak kita nggak boleh langsung judge kayak, kamu Jadi gitu. kita kayak harus saling mengerti perasaan teman kita nggak sih? Ya, kalau biasanya ya, kalau misalnya tugas kelompok sebenarnya ada temen yang ngeselin banget itu ya. Ya tapi kalau misalnya udah di luar tugas kelompok sih biasanya aku udah biasa aja sama dia sih. Karena aku udah berhubungan lagi kan, dia nggak merugikan aku lagi gitu loh. Jadi ya udah gitu. Dan jangan lupa untuk evaluasi apa yang menjadi kesalahan dari yang diri kita itu. Jadi kamu pelajaran teman-teman. Nah kalau gitu kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Siapa yang mau jawab nih? Cia aja nggak sih? Iya. Aku Wes. akan- Apa tuh ya teman-teman ya? Apa ya guys? Wes. Silakan dibaca. Oke, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana caramu mengatasi perasaan sedih atau stres agar tetap semangat? Mulai dari mana nih? Ya, kita mulai dari host kita yang paling Wih, cantik. aku lagi deh ya. Kalau menurut aku sih biasanya aku tidur sih. Benar semua sih. Gak tahu ini mungkin aneh ya, tapi ya maksudnya kalau kamu lagi stres-stresnya, pas kamu itu kan balik
gini lagi ya. Nanti kamu malah mikirin solusinya gimana gitu. Daripada kamu malah bangun malah overthinking kan udah parah lagi. Iya benar banget, kayak kalau kita tidur itu tuh segala masalah kita itu bisa terlupakan gitu loh, walaupun kita akan menyelesaikannya ya. Dan juga kan kita bisa nge-recharge energi gitu ya. Betul. Jadi energi akan dipakai buat solusinya, bukan buat overthinking gitu loh. Iya. Jadi biar nggak menyebar nih ke orang-orang di sekitar kita. Benar. Jadi malah kita masih interaksi malah tambah emosi, terus jadi positif vibes person lagi gitu. Kalau menurut siapa lagi nih? Jadi nggak sih? Kalau aku sebenarnya juga istirahat, tapi aku tidak memilih untuk tidur, tapi untuk jadi kita menjauh dulu dari orang-orang. Maksudnya kita sendirian dulu. Kita tanya, kenapa kok bisa jadi seperti ini? Kan harusnya nggak seperti itu gitu. Berarti kamu menghindari gitu ya. Biar ya berarti emosinya tadi itu nggak ke mana-mana gitu loh. Iya. Thinking gitu loh. Jadi biar nggak menyebar nih ke orang-orang di sekitar kita. Benar. Jadi malah kita masih interaksi malah tambah emosi, terus jadi positif vibes person lagi gitu. Kalau menurut siapa lagi nih? Jadi nggak sih? Kalau aku sebenarnya juga istirahat, tapi aku tidak memilih untuk tidur, tapi untuk jadi kita menjauh dulu dari orang-orang. Maksudnya kita sendirian dulu. Kita tanya, kenapa kok bisa jadi seperti ini? Kan harusnya nggak seperti itu gitu. Berarti kamu menghindari gitu ya. Biar ya berarti emosinya tadi itu nggak ke mana-mana gitu loh. Iya, dipendam dulu gitu, nanti pas sudah hilang dan meredah baru. Iya. Setuju. Kalau misal dari Jia, Oke, kalau dari aku nih, aku adalah tipe orang yang kalau misalnya lagi stres atau apa itu malah justru menyibukkan diri sendiri dan justru bisa lebih produktif dan juga masih banyak panutan ya. Jangan itu kamu bilang dia produktif gitu. Coba jelasin lagi nih Jia. Kok bisa aja? tapi walau kadang produktif juga ada masa-masanya di mana aku kayak nggak mood gitu, jadi saya memilih untuk tidur, untuk ya santai-santai melakukan hal yang aku sukai kayak gitu. Biasanya hal yang disukai itu emang yang membuat kita makin melupakan penyawa semua gitu. gitu. Iya kan, benar-benar malah refresh kayaknya ya otak kita ini. Oke, tapi kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Siapa nih? Aku kah? Iya. Let's go. Kita dong. Apa ya teman-teman ya? Nah, kamu. Yeay. Pertanyaan ketiga. Wis. Apa hal yang biasanya membuatmu merasa bahagia dan termotivasi? Mulai dari mana? Dari Jia. Oke, kalau dari aku ya, orang yang paling membuatku termotivasi adalah orang tuaku, teman-temanku, dan juga orang yang ada di sekitarku. Soalnya kalau mereka melakukan sesuatu dan mereka berhasil, tentunya aku bakal termotivasi. Kalau mereka bisa, berarti aku juga harus bisa dong. Benar, setuju. Kalau menurut Kiki gimana? Kalau menurut aku sendiri sih lebih ke idola sama orang yang lebih berpengalaman atau lebih tua gitu. Misal kayak orang tua, itu kan mereka lebih jauh berpengalaman daripada aku gitu. Setuju. Jadi apa yang mereka alami itu pasti lebih besar lagi gitu. Jadi pelajaran buat kita ya. Jadi nanti Iya. pas kita lakuin hal yang sama, kita nggak usah lakuin kesalahan mereka gitu kan. Dan juga gak usah terlalu overthinking karena semuanya itu bisa dilakukan dengan secara bertahap gitu. Setuju. Kalau aku Ada sih, tahapnya nggak sih? kalau aku sih biasanya termotivasi ya dari ya mungkin konten-konten YouTube kali ya. Kan masih banyak banget orang-orang sukses gitu kan. Iya. Kayak misal Jerome Pauline gitu-gitu. Terus ya mungkin COC sudah. benar terkenal itu sudah. Dan banyak juga yang kayak bikin konten untuk memotivasi orang lain biar mereka tuh bisa ikutan gitu loh. Iya, bener. Kayak mengajak gitu ya. Tuh, setuju. Kalau gitu kita akan lanjut lagi kali ya ke pertanyaan keempat. Kalau gitu siapa yang mau ngambilnya ya? Aku lagi. Yes. Oke. Let's go. Kira-kira apa ya teman-teman ya? Wow, ini nemu nih. Wes, cepet ya. Iya dong. Apa tuh Ini ini? Baca dong ya. sabar ya. Jadi pertanyaan keempat adalah bagaimana caramu menyemangati teman yang lagi down agar tetap semangat? Oke, dimana siapa dulu nih? Jia. Oke, kalau dari aku ya, kita sebagai teman dari orang yang sedang merasa down adalah dengan mendengarkan keluh kesahnya, masalahnya, dan ada satu tips ini. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan temanmu. Kayak misalnya dia lagi cerita gitu, kamu masih mending loh, aku gini itu tuh tidak boleh ya. Iya kan, Jangan jangan bikin ya. down gitu loh. Jangan kayak mereka kayak tidak merasa dihargai. Mereka kayak Ini gimana? kita harus listening manners dulu guys. Selain membanding-bandingkan ada lagi nih guys, yaitu kita mending dengerin aja deh, gak usah kayak ngasih Iya. solusi gitu. Karena kadang-kadang orang malah merasa kita kayak apa ya, tidak sesuai apa-apa dengan prinsipnya mereka sendiri gitu. Apalagi kan kita
belum tahu ya rasanya gimana sih yang Bener. dia rasakan dalam menghadapi masalah itu. Betul, setiap orang punya kapasitasnya masing-masing guys. Jadi ya mending kita mendengarkan aja. Karena kebanyakan orang juga punya teman cerita deh kayaknya. Biar dia nggak Karena sendiri ingin gitu. didengerin gitu karena Bener. mereka itu udah memendam masalah dan butuh orang yang bisa mendengarkan masalah mereka. Setuju. Dan fun fact ya guys, aku pernah tahu kalau coklat itu bisa meredain stres gak sih? Aku setuju banget sama kamu. Iya kan? Apalagi kalau misalnya lagi di perjalanan panjang, biasanya papaku itu ngestok coklat di mobil. Wih. Jadi biar kalau macet atau emang lagi apa kayak suntuk gitu ya di mobil, dia pasti langsung makan coklat ya. Wih, setuju. Kalau aku juga sih, kalau misalnya lagi kerja terus stres gitu mungkin karena kerjanya banyak, biasanya langsung keluar terus buka kulkas langsung ambil coklat gitu. Iya, kan? Langsung senyum lagi gitu terus balik kerja lagi gitu. Apalagi rasanya manis ya. Bener. Yang bisa memaniskan harimu. Setuju. Oke, kita lanjut lagi gak sih? Oke, Yang ke 5. siapa nih? Felis aja. Valis. Oke, baiklah, kan fans sama aku ya. Ya, aku fans Mana ya semua. teman-teman? Ini, yeay. Nunggu, santai. Pertanyaan yang kelima. Siapa orang dalam hidupmu yang memberikan inspirasi untuk selalu berpikir positif? Mulai dari Cia? Oke, dimulai dari aku. Nah, aku tuh punya satu orang yang bisa memotivasi aku dari kata-katanya yaitu Syakira Amirah. Nah, dia itu pernah bilang bahwa kesuksesan itu berawal dari konsistensi, bukan dari orang yang memang pintar. Tapi kalau pintar nggak diasah itu juga sia-sia. Setuju, ya kan? Iya, banyak banget orang-orang di konten-konten atau mungkin orang-orang terdekat kita yang bisa membuat motivasi kita juga kan? aku tahu contohnya. Siapa yang paling dekat sama kita itu adalah guru-guru dari SMP Kristen Peta 5. Aja yang baik-baik ini ya teman-teman ya. Dan berhubungan dengan positive vibes person di SMP Kristen Peta 5 juga ya. dan sebuah kegiatan yang sama menarik yang bernama Travegers Festival. Atau bisa Traves gitu teman-teman. Iya. Wes. Kira-kira Traves itu apa sih? Nah, Traves itu adalah sebuah festival yang biasa diadakan SMP Kristen Peta 5 Setiap selama tahun ya, setahun Iya. sekali. Benar. Dan di dalam Traves ini ada banyak lomba menarik. Salah satunya ada menyanyi. Terus ada matematika sama satu lagi apa sih? Ada yang menggambar, guys. Wes. Ini baru loh. Iya. Tahun-tahun belum pernah nih ya. Dan aku juga masih seru-seru juga sih. Gak kalah seru lah. Iya. Dan juga tau gak sih ada bazarnya tuh. Wah. Ya, ini yang bikin aku suka banget sama Traves. Ada bazar, bisa ngeliat banyak penampilan menyanyi gitu-gitu. Iya, terus ada pertunjukan dari anak-anak SMP Kristen Peta 5 yang Betul. pastinya menarik banget. Iya kan, seru banget lah pokoknya. Aku suka Traves. Iya, Nah, aku suka juga Traves. suka Traves. Kita suka Traves. Kita cinta Traves. Makanya kalian jangan lupa join Travegers Festival tahun 2024 ini. Jangan sampai ketinggalan. Gimana guys? Tanggal datangnya? 5 Oktober. Betul, 5 Oktober. Linknya di mana guys? Di BEM. Ayo guys, di BEM guys. Ayo, Oke. lanjut lagi. 1, 2, 3. Di BEM. Oke, jadi kita bahas tentang Traves nih. Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi. Menurut aku ya, yang bisa motivasi aku ya balik lagi dari lomba-lomba tadi gitu kan, jadi validasi gitu kalau kita punya bakat gitu, jadi termotivasi buat ikut lagi gitu kan. Mengasah gitu ya. Bener. Kita bisa sampai di mana? Apalagi kan lomba-lomba itu adalah hal yang positif gitu ya. Bener. Selain kita bisa mengasah, kita juga belajar dari pengalaman, Bener. belajar untuk jujur dalam berlomba gitu kan. Ya walaupun kalau misal aku nih ya, aku belum beruntung menang lomba gitu, tapi aku bisa belajar banyak dari lomba itu loh. Kayak misalnya nanti buat lomba selanjutnya kita bisa lebih improve dari kita. Jadi lomba gak ada salahnya, menang kalah dapat positifnya gitu loh. Jadi Iya. kalau kalah kita jadikan sebagai pengalaman dan kalau menang ya puji Tuhan. Betul. Jangan sombong gak sok menang guys. Yes. Iya. Kita harus tetap rendah hati. Betul. Kalau gitu, sepertinya kita sudah menjawab pertanyaan kita ya kayaknya ya. Kita menjawab 5 pertanyaan dan semoga bisa bermanfaat buat kalian. Betul. Oke, kalau gitu kita akan mengakhiri podcast kita pada hari ini dan saksikan episode ketiga dari podcast saya Talk to Grow ini ya teman-teman ya. Kalau